so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. This is love reading for you Aquarian single Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars untuk bulan November 2022 ya guys. Seperti biasa untuk readingan single, aku akan lihat dari sisi kamu dan lihat dari sisi dia. Dari sisi kamu akan aku bahas di video ini guys, sedangkan dari sisi dia akan aku bahas di video extended ya. Kalau kamu merasa pembahasan dari sisi kamu ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan begitu, lalu tertarik untuk melihat dari sisinya dia, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan tentang dia secara eksklusif ya guys. Oke. Ini khusus untuk kalian yang single dan dalam 6 bulan ke depan ada peluang untuk in relationship lagi ya guys. Jadi kalau kalian memang belum ada peluang, belum terlihat akan segera in relationship lagi, kemungkinan besar kalian tidak akan resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, oke? Oke lah. Kita akan segera mulai saja guys. Oh ya, satu lagi sebelum lupa, ada 3 link yang aku sediakan di kotak deskripsi. Dari nyawer.co, kemudian Sociabas, satu lagi ada Patreon. Mudah-mudahan link-link yang tersedia tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang ingin menonton video extended ya, supaya tidak terhalang-halang lagi atau tidak banyak kendala lagi guys, oke? Anytime you need help, don't hesitate to chat me on WhatsApp. Aku sediakan nomor WhatsApp aku guys di ujung-ujung semua video yang aku upload ke channel YouTube ya. Oke, kita mulai saja. Aquarian. Aku akan ambil satu kartu dari sini guys, sebagai simbol dari kesendirian kalian. Satu kartu untuk petunjuk atau clue di November 2022 ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022. Thank you Aquarian. Ya. Jangan banyak-banyak Aquarius, satu saja guys. Ya, ini dia. Oke. Still no. Double guys, aku tidak akan ambil kartu double ya. Aquarius satu saja. Oke. Iya, ini baru betul-betul ini. Oke, ada dissipating. Ini kayak pelan-pelan meredup kemudian menghilang guys. Itulah kartu dissipating di sini ya. Bisa jadi kalian ini belakangan tidak terlihat lagi di tempat atau di lokasi di mana kalian biasanya bermain atau nongkrong gitu ya. Kalian mungkin punya teman-teman nongkrong, tiba-tiba belakangan ini kalian udah jarang nongkrong bareng gitu. Atau misalnya kalian itu mengikuti beberapa organisasi, kemudian belakangan ini kalian jarang hadir ya. Itulah yang terlihat aku lihat di sini guys, dengan munculnya kartu dissipating sini. Ada yang menyepi, menyendiri saat ini. Oke, tidak banyak bersinggungan dengan orang luar, even dengan orang-orang dekat ya. Inner circle saja hanya beberapa, kalian batasi betul gitu. Misalnya kalian masih tinggal di rumah keluarga gitu, atau di rumah orang tua begitu ya, paling orang yang di satu rumah aja yang bisa melihat kalian setiap hari gitu ya. Tapi kalau yang lainnya itu mungkin teman-teman yang bukan sekantor atau bukan satu bisnis, satu tempat kerjaan begitu, itu udah jarang. Di mana ya si Aquarius? Mereka udah bertanya-tanya seperti itu. Ada lihat Aquarius kah? Aquarius kok belakangan ini jarang kelihatan ya gitu ya. Ada apa emangnya? Kenapa kalian jarang kelihatan Aquarius belakangan ini? Dissipating. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian single, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for November 2022. Thank you. Oke, Aquariusnya sudah datang. The Empress. Kalian mungkin single mom atau single dad guys, bisa jadi ya. Kalian bekerja, kalian cari uang sendiri, kalian memenuhi kebutuhan kalian sendiri. Ada anak mungkin dari pernikahan sebelumnya, bisa jadi perceraian yang membuat kamu menjadi single kembali, atau kematian ya.
yang membuat kamu menjadi single dad atau single mom adalah kematian atau perceraian begitu. Tapi yang jelas kalian bukan tipe orang yang bergantung ke orang lain. Empress itu tipe-tipe yang mandiri ya. Powerful dan mandiri. The Page of Wands yang di cross dengan The Five of Cups, The Devil, Six of Cups, Knight of Swords, The World. Aku melihat ada yang sudah berakhir total di sini ya guys, sudah 100% berakhir. Kenapa Ray? Karena munculnya kartu The World ini, oke. Di sekali atau di momen kehidupan kita itu bisa berkali-kali berhadapan dengan siklus. Siklus satu dimulai, kemudian sebelum siklus berikutnya dimulai, siklus yang lama itu berakhir ya. Siklus baru, siklus lama, siklus baru, siklus lama, begitu-begitu. Hidup ini adalah siklus yang gak berkesudahan hingga nantinya sebagai manusia ya udah kita menghembuskan napas yang terakhir, oke. Tapi aku lihat ada sebuah siklus yang sudah berakhir di sini, tapi kamu masih belum bisa menerima kenyataan, Aquarius, oke. Ada kecanduan mengenai hubungan aku lihat di sini. Kesulitan untuk bisa lepas dari seseorang, kesulitan untuk bisa move on sendirian atau melanjutkan hidupmu tanpa orang lama. Ada orang yang kamu fokuskan aku lihat di sini, oke. Dan kamu tahu bahwa ketika bersama dia, situasi yang kalian jalani itu nggak baik guys ya. Ada yang toxic, beracun, ataupun mungkin tidak menguntungkan ya. Sementara kamu selalu punya keinginan untuk kembali ke dia, gitu dulu deh ya. Karena ada The Devil dan kemudian The Six of Cups. Kemungkinan besar ini adalah karmic relationship yang saat ini sedang off, oke. Karena off, kamu menganggap dirimu it's over, itu sudah berakhir, selamanya sudah berakhir begitu. Dan memang terlihat di The World begini, tapi kamu masih seperti terikat dengan sesuatu dari dia ya. Oke. Ada major arcana yang mengelilingi kamu aku lihat di sini. Aquarius, itu artinya kamu betul-betul sedang dipantau oleh universe. Recent past-nya The Death. Oke. Seharusnya kalau The Death datang kamu tidak dalam keadaan Five of Cups lagi guys. Ini diabaikan atau ditelantarkan. Seharusnya ketika The Death datang kemudian perpisahan terjadi antara kamu dengan seseorang, itu melegakanmu guys. Seharusnya itulah idealnya. Karena The Death ini yang mengatakan bahwa ketika siklus baru dimulai di dalam hidupmu, The World, kamu itu bukan orang yang lama lagi. Kamu adalah orang yang baru. Kamu adalah Aquarius yang baru. Tapi saat ini kamu belum bisa menjadi Aquarius yang baru karena kamu menolak yang disebut dengan end of a cycle atau awal siklus baru di dalam hidupmu ya guys. Oke, kita klarifikasi dulu what's going on in your life. Kalau pandil mic jika tekan menarik cancel sekapan kalau spirit come to this reading, please bless this reading for Aquarian single Sun Moon Rising Venus and Mars. Love reading for November 2022. Let me clarify the world. Okay, thank you. The King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemungkinan besar kamu dealing sama Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Ada Scorpio juga guys, lalu Capricorn. Oke. The Emperor. Tadi Empress muncul, kemudian Emperor. Aku melihat ada dua orang yang sudah sama-sama single saat ini. Tapi kalian bukan berada di satu frekuensi guys. Ketika Empress dan Emperor datang bersamaan di satu segmen, nah itu yang baru disebut dengan special connection. Tadi Empressmu itu di bawah sebelum aku ngambil kartu untuk kamu ini, dan Emperor ini datang di bottom of the deck ya. Ini simbol power yang aku lihat saat ini gantung, oke. Karena ada Hangman di sini, the Page of Wands, the Star, the World. Ya. Jadi ada ketakutan dari dalam dirimu bahwa kamu tidak akan mampu hidup atau menemukan orang yang lebih baik daripada dia. Mantanmu ini, orang lamamu ini. Tidak akan ada orang yang lebih tepat dari dia. Even di antara kami berdua begitu toxic, but I can handle him or I can handle her gitu ya. Enggak masalah, Ray, sebenarnya pertengkaran di antara kami begitu. Aku
separah-parahnya dia, aku bisa handle dia, atau separah-parahnya diriku, aku bisa dia bisa menghandle aku, kurang lebih begitu. Jadi kalau seandainya pun ada orang baru yang datang, tidak akan pernah bisa mengulangi keindahan antara kami berdua dulu, kurang lebih begitu. Padahal di sini terlihat adalah devil guys ya. Jadi kamu kayak gini nih, biarlah berada di dalam the devil situation, yang penting bersama dengan dia begitu. Wow, oke. Aku tidak tahu apa devil yang ada di dalam hubungan kalian guys. Bisa jadi kecanduan, bisa jadi trust issue, bisa jadi apa namanya itu, posesif ya. Ada orang yang suka mengendalikan, controlling begitu, atau ada ketergantungan dalam hal uang, pentacles, nama baik, atau perselingkuhan terselubung begitu, apapun itu bentuknya. Kamu rasa biarlah seperti itu, yang penting bersama dengan dia. But the world here guys mengatakan kamu tidak perlu berada dalam situasi itu lagi, asalkan kamu mau tidak bersama dengan dia. Dan itu yang sulit kamu terima saat ini guys. Oke. Oke. Ketika Emperor datang bersama dengan The Hangman, ada power yang tertahan aku lihat di sini, karena Hangman itu gantung guys, dan Emperor itu adalah power ya. Eh, Kemampuanmu untuk menjadi seorang single yang oke, yang hebat saat ini tidak bisa maksimal karena kamu masih menganggap dirimu belum single. Kamu menganggap dirimu tidak berdaya tanpa dia. Itu sama saja dengan artinya kamu menganggap dirimu tidak single ya, keterikatan atau attachment guys. Kamu menganggap dirimu itu masih milik dia, atau kamu menganggap dia itu masih milikmu ya. Itu membuat powermu ini tidak bisa maksimal saat ini. Oke, Emperor yang datang bersama dengan The Hangman. Kamu tidak menyadari bahwa sebenarnya jauh lebih baik bagimu untuk menjadi seorang single saat ini, karena kesinggalanmu itu datang diiringi dengan the world dan the death. Ini artinya hal-hal exciting yang menarik, yang akan bisa kamu handle guys ke depannya, itu sudah menantimu sebenarnya, tapi kamu tidak bergerak ya. Aduh gimana nih gitu. Ada seorang emperor atau empress nih guys, yang mau maju, yang mau menemukan hal baru di dalam hidupnya, bisa jadi orang baru ya, karena kalian masuk ke readingan singleku, memang kemungkinan besar ada orang baru yang mau datang. Tapi kalian gak mau bergerak, padahal kalian sudah dikasih kuda ini loh guys ya, kartu the death ini. Oke, dan kalian sudah dikasih kartu pass atau bonus the world ini. Kalian tinggal tunjukkan kemana-mana, let's say not literally. Oke, kalian tinggal bilang saya sudah melewati masa yang lalu, saya sudah berakhir, saya sudah keluar dari problem saya di masa lalu, saya sudah lulus dari pelajaran-pelajaran di masa lalu saya siap maju nih. Harusnya kamu begitu ya, tapi kamu tidak mau maju. Oke, karena aku melihat kamu masih kayak menghidupkan harapan gitu guys, karena muncul Page of Wands di tengah sini bawah yang ketiban sama the Five of Cups. Harapanmu itu selalu membuatmu sedih. Kenapa? Setiap kali kamu berharap, kamu gak melihat tanda-tanda harapanmu itu akan terwujud ya. Harapan kamu itu adalah kembali bersama dengan dia. Ketika kamu bersama dengan dia, kamu akan berada dalam devil situation yang kamu bilang gak apa-apa gitu. Itu nggak ada tanda-tandanya ya. Bisa jadi dia sudah tidak terlihat lagi saat ini di dalam hidupmu, atau kamu yang tidak terlihat lagi di dalam hidupnya. Dissipating ini guys, menghilang. Dia menghilang dari hidupmu atau kamu menghilang dari hidupnya, dan aku rasa itu akan permanen guys. Semakin cepat kalian menerimanya, semakin cepat kalian bisa move on ya. Selama kalian tidak move on, kalian tidak akan bisa melihat kesempatan baru di dalam hidup kalian guys. The Lovers, kemudian The Chariot. Ada yang menanti kamu. The Lovers datang bersama dengan The Chariot. Itu kayak kamu dipesanin taksi guys menuju suatu tempat ya. Begitulah The Lovers datang dengan The Chariot. Dan di tempat itu sudah ada orang yang menunggumu, sudah ada orang yang menyambutmu di tempat baru itu. Mobilnya udah dikasih guys, orang yang menunggu pun udah ada, tapi kamu nggak mau menuju ke situ. Kenapa begitu Aquarius? Hah? Kenapa kamu malah mau berada dalam toxic relationship asalkan bersama dia? Entah siapapun itu dia, orang dari masa lalumu itu ya. The Death Scorpio juga kuat sekali di sini guys. Kemudian ada The Eight of Pentacles. Di situ ada kolaborasi. Orang baru yang mau masuk ini ada kerjasama. Ketika Eight of Pentacles datang guys, berarti kamu dan dia bekerja sama di frekuensi yang sama ya. Kalau kamu dan si Mr. X atau Miss X di masa lalumu itu berada dalam devil situation, kalian tidak di frekuensi yang sama guys. Begitu banyak perbedaan mungkin, atau banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk bertengkar ya, ribut, cekcok begitu. Itu karena kalian tidak in the same page istilahnya, tidak di halaman yang sama, tidak di frekuensi yang sama.
Nah, yang menunggu kamu ini adalah orang yang satu frekuensi denganmu, tapi belum terlihat sekarang karena kamu belum bergerak. Oke. Em, Bisa nggak diintip dulu? Siapa tahu kamu bilang begitu. Bisa nggak diintip dulu, Roy? No, nggak bisa. Dedet ini tidak ada yang tersisa untukmu di masa lalu, ya. Itulah eh, salah satu kepahitan kayak kopi ini, guys, ya. Pahit gitu ya. Ya, hitam dan pahit. Itulah kepahitan dari the dead, guys, ya. Yang lama itu udah nggak ada lagi. Kamu nggak bisa kembali ke masa lalu lagi. Yang masa lalumu itu sudah dihancur leburkan. Dirimu yang lama itu sudah dihancur leburkan. Dan kamu tidak bisa melihat apakah di belakang masih ada kesempatan untukmu, dan kamu juga tidak bisa melihat di depan itu kira-kira kesempatan seperti apa untukmu. Ini is like a gambling situation, guys, ya. Yang tidak ada kesempatan untuk memilih bagi kalian. Yes, aku harus bilang begitu. Kalian tidak ada kesempatan untuk memilih. Boleh nggak sih nggak ikut gitu? Maksudnya nggak menjalani proses move on ini nggak boleh. Karena ini major arcana. Ya, kenapa nggak boleh, Ray? Ya karena hidupmu bukan milikmu. Oke. Hidupmu bukan milikmu 100% ya. Semua yang manusia yang hidup di dunia ini, semua yang makhluk hidup di dunia, semua yang di dunia ini, semua yang di alam semesta ini tidak pernah memiliki, oke. Jadi ada yang mengaturkan, oke. Ketika diaturkan yang lama sudah selesai untukmu Aquarius, yang baru mau dimulai, semakin lama kamu bertahan tidak mau bergerak menuju yang baru tadi, maka semakin kacau hidupmu. Seperti yang terlihat saat ini. The Page of Wands ditiban dengan The Five of Cups. Aku rasa bukan dalam hal romance saja, guys. Five of Cups ini datang. Five of Cups ini kekecewaan, tapi banyak aspek di dalam hidupmu sering mengalami kekecewaan. Karena itu it's like a quantum theory katanya. Satu hal yang berubah di hidup kita ini perintilannya ikut berubah ya. Misalnya ketika kita mengenal orang baru, berkolaborasi dengan orang baru, The Eight of Pentacles, maka sahabat-sahabat orang baru ini atau orang-orang yang berada di circle si orang baru ini pun akan terkoneksi dengan kita, ya kan? Di situ ada kesempatan, banyak kesempatan, mulai dari kesempatan bertemu orang baru, berkenalan dengan orang-orang baru, kemudian berbisnis dengan orang-orang baru, belajar banyak hal dari orang-orang baru. Itu tidak bisa terjadi di dalam hidupmu. That's missing opportunity, guys. Four of Cups ya. Hanya gara-gara satu, kamu tidak mau bergerak menuju orang baru tadi. Itu baru dalam satu aspek. Itulah makanya banyak orang yang selalu menunda pergerakan atau menunda move on ini atas kemauannya sendiri. Hidupnya itu akan terasa kacau, lambat gitu, guys, nggak menyenangkan ya, buram, surem, oke, disipeting. Ya gitu, karena memang menurut dia mau meraih sesuatu yang sudah tidak ada lagi, dan tanpa dia sadari karena mau meraih sesuatu yang tidak ada lagi, kesempatan-kesempatan lain di dalam hidupnya pun ikut hilang gitu ya. Itu yang terjadi pada kamu saat ini, Aquarius. Dan dalam 6 bulan ke depan, jika di November ini kamu bisa buang The Five of Cups, kamu optimis tapi bukan ke orang yang lama, mengenai orang baru, mengenai the dead, hal baru di dalam hidupmu, kamu bisa merasakan perubahan situasi at least ya. Kamu tidak akan buram lagi, tidak akan bermuram-muram lagi atau sedih lagi. Let me clarify the devil, please. Oke, King of Pentacles, Knight of Pentacles. Kemungkinan besar orang lama itu childish, kekanak-kanakan ya. Atau ada orang yang tidak bisa memainkan peranannya dengan tepat. Itulah tipe orang yang sedang kamu mimpi-mimpikan saat ini supaya kembali datang memelukmu, oke. Dia tidak bisa menjalani perannya dengan baik. King of Cups ketemu dengan King of Pentacles ketemu dengan Knight of Pentacles ya. Di fokus mulu ini ya. Jadi ini di kehidupan nyata biasanya katanya pacar tapi kok selingkuh mulu, katanya cinta tapi kok marah-marah mulu gitu. Kalau ini suami katanya kepala keluarga tapi nggak bisa menafkahi gitu. Katanya kamu istri tapi kamu masak juga nggak. Bercanda. Yang jelas ada peran seseorang yang tidak bisa dijalani dengan baik. Itulah yang berhubungan dengan the devil yang muncul di fokusmu ini, orang lamamu ya, yang masih kamu harapkan agar kembali padamu. Even situasi kacau di antara kalian berdua, biarlah kacau, yang pasti dia kembali. Bucin aku lihat di sini ya.
The Two of Pentacles. Tapi guys, begitu kalian mengingat mengenai devil ini ya, situasi yang tidak baik di antara kalian berdua ini, memang kadang-kadang kepikiran juga begitu. Aduh, ini sampai berapa lama sih bisa bertahan hubungan seperti ini nantinya begitu. Even dia kembali kemudian kami bersama lagi, berapa lama bisa bertahan? Pasti akan cekcok lagi, kemudian ribut lagi, pisah lagi gitu. Udah ada sih kepikiran yang seperti itu guys. Tapi subconsciously kamu masih tetap berharap kalian bisa bersama. Jadi kalau aku bilang tahap keparahannya berapa besar Ray, attachment aku atau kemelekatanku ini berapa persen tahapnya, aku tahap parahnya itu akutnya berapa persen gitu. Ini 99,9% guys ya. Karena di fokus ini kamu hanya sedikit memikirkan tentang kemungkinan eh, kalian terpisah lagi, dan di subconscious mindmu kamu berharap 100% dia kembali. Itu makanya aku bilang cuma 99 ada 99,9% tingkat kebucinanmu di sini ya. Dan ini akan menjadi perjuangan yang berat aku rasa. Oke, Aquarius, tapi seperti biasa guys, yang selalu aku bilang sulit tapi bukan berarti tidak bisa ya. Berhubung karena Major Arcana yang mengiringi kamu di belakang, artinya kamu hanya perlu menjalaninya saja ya. It's funny guys, karena challenge kamu di November ini bukan Major Arcana tapi Minor Arcana. Kamu kayak dikasih kesempatan. Kadang-kadang itu yang sulit. Lebih bagus sebenarnya Major Arcana aja, kita tinggal tunggu ya. Even menyakitkan, nggak tahu gimana ceritanya ke depannya, tapi kita jalanin aja gitu. Tapi ini nggak. Ketika Minor Arcana dikasih sebagai challenge-nya, maka pertimbangan-pertimbangan akan banyak muncul ya. Pertimbangan-pertimbangan akan membuat kamu semakin bimbang. Beberapa di antara kalian menunggu guys, setiap saat menunggu aku lihat ya. Kayak menunggu kabar, menunggu berita. Karena ini ada nenek-nenek gini ya. Ini kan burung ya, kayak mungkin pengantar pesan gitu. Dan kemudian dia lagi nonton berita gitu, jangan-jangan ada kabar tentang kamu. Ini direpresentasikan dengan keinginanmu stalking mungkin dengan orang lamamu ini. Lagi ngapain dia ya, udah punya pacar belum ya gitu ya. Udah nikah lagi belum ya. Dia tuh masih mengharapkan aku nggak ya. Dia tuh masih ngintipin aku nggak ya gitu. Kamu cek setiap kali kamu update status, viewernya siapa begitu. Itu yang aku lihat di sini. The Empress, kemudian Knight of Wands. Beberapa di antara kalian Aquarius sudah betul-betul menjalankan peran sebagai Empress. Artinya untuk menafkahi diri sendiri kalian udah jalankan begitu ya. Peranan-peranan umum Empress itu kalian sudah jalankan gitu. Tapi tetap saja guys, kalian menganggap diri kalian itu masih belum Empress. Beberapa di antara kalian ada yang pakai kayak prinsip-prinsip kuno gitu guys. Itu kalian pertahankan di dalam diri. Kayak misalnya tidak ada istilah perceraian untuk yang bercerai gitu ya. Tidak ada kata putus. Kita jangan sampai putus. I don't know kenapa bisa ada begitu. Itu yang aku dengar. Kemungkinan besar dulu ketika kalian bersama dengan dia, orang lamamu ini, kalian pernah berjanji begitu. Kita nggak boleh putus ya gitu. Kayak di TikTok gitu guys. Kemudian bener ya, janji sehidup semati ya gitu. Ya itu guys, makanya hati-hati kalau mau berjanji ya, terutama di dunia ini. Ya gitulah. Kalaupun seandainya janji itu pernah terungkapkan, ya janji adalah hal yang wajar. Kalau harus diingkari, itu biasa guys ya. Janji yang diingkari itu biasa. Jadi jangan pikir janji yang diingkari itu betul-betul fatal. Di dunia ini nggak ada yang fatal-fatal banget, oke? Paling ya hindarilah bersumpah, karena katanya sumpah itu di atas janji ya. Kalau sumpah itu jangan bersumpah kalau tidak ingin mengingkari katanya. Paling kalau itu yang nggak ini ya, maksudnya kamu pertimbangkan baik-baik deh sebelum sumpah-sumpahan, ngeri gitu kalau sumpah-sumpahan. Tapi kalau janji itu wajar ya, sama seperti ntar sore aku telepon ya gitu, ternyata nggak jadi ditelepon, lupa misalnya begitu. Itu hal yang wajar gitu, biasa. Sama seperti janji kalian yang untuk selalu bersama ini, terus tiba-tiba harus kandas begitu, itu hal yang biasa ya Aquarius, itu hal yang biasa. Jangan biarkan orang yang sudah melupakan janji itu membuatmu bertahan pada satu janji. Aku lihat ada yang bertahan pada satu janji di sini. Jadi kamu kayak mau menuntut janji itu gitu guys. Oke. Kamu mau menuntut kemana guys? Ke siapa kita bisa menuntut janji guys? Ke siapa kita bisa menuntut janji Aquarius? Let me clarify the depth please, thank you. Siapa kira-kira yang mau masuk ke dalam hidupmu, tapi yang jelas dia tuh the lovers ya.
Tidak akan seindah kisah Romeo dan Juliet pertama-tamanya, Aquarius. Banyak perbedaan juga pertama-tamanya. Tapi berhubung karena ada the death di sini, aku yakin kamu mampu menghandle ya. The Ten of Pentacles, kemudian Ace of Wands, dan the Moon. Four of Pentacles. Kamu pernah berjanji juga ke dirimu sendiri untuk move on, begitu Aquarius? Di recent past aku lihat, atau berjanji ke keluargamu akan move on, begitu. Jadi mungkin keluargamu melihat kamu sedih-sedih mulu ya, karena ada the moon di sini, kartu kesedihan. Ini gimana hidupmu berikutnya gitu? Ya udah, aku janji deh, aku akan bisa move on. Aku nggak akan mikirin dia lagi, mantan ini mungkin. Aku nggak akan bersedih-sedih lagi. Aku harus pikirin anakku, macam-macam gitu ya ceritanya. Sebagai seorang empress atau emperor ini, aku akan move on, aku akan lanjutkan hidupku, bla bla bla. Tapi ya gitu, kenyataannya kamu malah menagih janji dia, janji seseorang yang diingkari darimu, begitu. Ya, padahal tidak ada janji lagi yang akan dibayarkan untukmu atau yang akan ditepati untukmu, yang aku lihat sampai 6 bulan ke depan Aquarius, karena the world ya guys. Tidak ada janji lagi. Tidak ada orang yang akan datang menunaikan janjinya lagi ke kamu. Saatnya kamu bertemu orang baru dan membuat janji baru. Oke. Mari kita lihat the Knight of Swords. Thank you very much. Wheel of Fortune guys ya. The Death, The Chariot, dan Wheel of Fortune itu kombinasi kartu-kartu hebat guys. The Strange, The Hermit. Wow. Virgo, everybody's here guys. Virgo, tapi yang paling kuat adalah Scorpio Aquarius. Yang paling kuat ya, The Sun guys. Yang dijanjikan ke kalian di 6 bulan ke depan ini bukan main-main. Bukan yang main-main, oke? Bukan yang abal-abal guys. Karena proses menuju new path in your life ini penuh dengan gonjang-ganjing. Aku lihat the world dan the death, oke? Betul-betul ada pencucian bersih diri kalian sehingga kalian berubah menjadi orang yang baru. Dan karena kalian berubah menjadi orang yang baru, kalian harus lepas dari orang yang lama. Dan kemudian di energi baru, di frekuensi baru, kalian akan bertemu dengan orang yang baru. Kemungkinan besar tidak akan semulus yang kamu bayangkan atau seperti yang kedengaran di drama-drama Korea mungkin. Tapi yang jelas ada sesuatu yang menjanjikan untuk kamu dengan orang baru tersebut ya. Virgo, Scorpio, Capricorn, itu dia yang paling kuat yang mau muncul 6 bulan ke depan di dalam hidupmu. Bisa jadi kamu sudah kenal dia, bisa jadi, dan bisa jadi kamu belum kenal dan akan segera datang, begitu ya. Untuk kalian yang sudah kenal, satu note catatan untuk kalian guys, kemungkinan besar kalian sering berantem, beda argumen, beda pendapat, dan dia itu berada di circle pekerjaanmu. Oke, karena Eight of Pentacles itu kartu orang kerja guys ya. Bisa jadi rekan kantormu, atau beda divisi, beda lantai di kantormu, atau beda area ya. Misalnya kamu ditugaskan di Jakarta, dia tuh ditugaskannya misalnya di Surabaya, tapi kalian harus saling berhubungan karena pekerjaan, begitu. Orangnya menyebalkan menurutmu dan dia menganggap kamu menyebalkan juga. Tapi kurang dari 6 bulan ini kalian akan merasakan ada perbedaan, bahwa kalian itu ternyata tidak saling menyebalkan. Itu yang terlihat di sini, oke? Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian Aquarius, ya resonate dengan apa yang aku sampaikan ini, lepaskan yang lama guys, lupakan kesedihanmu. The Page of Wands ini harus tegak tapi untuk hal yang baru. Ya, optimisme itu harus kamu tegakkan tapi untuk hal yang baru, dan buang kekecewaanmu karena tidak perlu kecewa lagi guys. Kamu tidak perlu kecewa, tidak ada alasan untuk kecewa mengingat yang lama-lama, karena yang baru dijanjikan untukmu jauh lebih menyenangkan. The Sun ada di sini dan jauh lebih exciting guys. The Wheel of Fortune, Hermit, The Strange, dan kemudian The Sun. Kalau seandainya kalian tidak memilih, tidak menerima kesempatan ini, penawaran ini, begitu, yang aku lihat adalah keterikatan ya yang menyakitkan. Beberapa dari antara kalian mungkin tidak akan punya power, karena kan powerless ya, selama kamu masih terikat sama dia tuh kamu powerless. Kamu tidak punya kekuatan untuk menahan dirimu berhubungan kembali atau terhubung kembali dengan dia. Aku lihat ini berupa penyerangan ya. Jadi kamu itu kayak menteror dia lah guys, atau kayak stalking dia, kemudian
berbuntut pada perkelahian atau gimana gitu, dan itu akan menyakiti dirimu. Itulah kalau kalian tidak mau move on ya. Tapi untuk yang mau move on, ada orang baru yang menunggu tadi, oke? Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu saja yang aku punya untuk kalian Aquarius single Sun Moon Rising Venus and Mars untuk November 2022 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Aquarius. Thank you very much guys. Dadah.